Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bagi yang menonton video ini. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai seleksi, kalibrasi, verifikasi, dan validasi. Saya Muhammad Wildan Pratama dan teman saya Agung Wiki Darmawan. Ya, mulai, Gung. Next. Nah, bagian pertama itu kita membahas dulu tentang seleksi, kalibrasi, verifikasi, dan validasi. Jadi secara simpelnya ya, seleksi itu pemilihan metode yang digunakan berdasarkan objek yang akan digunakan. Atau simpelnya itu kita milih dulu nih, metode apa sih yang mau kita gunain buat dilakukannya pengujian. Nah, kemudian kita melakukan kalibrasi selanjutnya, yaitu pengukuran nilai dari suatu alat yang dites dibandingkan dengan standar yang ada, baik standar internasional maupun standar nasional. Kemudian setelah itu kita verifikasi nih, kita verifikasi penyediaan bukti objektif bahwa barang tertentu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke validasi, yaitu proses konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk maksud tertentu dipenuhi gitu kan. Nah, di sini ada hubungan. Jadi, apa sih hubungan antara seleksi, kalibrasi, verifikasi, dan validasi? Sebenarnya hubungannya itu yaitu adalah membentuk suatu yang sistematis, yang mana berfungsi dalam suatu pengujian terhadap suatu hal dengan alat ukur yang telah ditentukan berdasarkan standar yang ada. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke metode analisa. Ada 5 klasifikasinya. Dari metode standar, resmi, pustaka, metode yang dikembangkan oleh lab, dan juga metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional. Kita akan ngebahas yang metode standar terlebih dahulu. Nah, di sini ada definisinya dari metode standar, yaitu metode yang dikembangkan oleh organisasi atau badan standarisasi baik nasional maupun internasional. Kemudian dia memiliki sifat, dikerjakan oleh banyak ahli, divalidasi oleh banyak lab, dan terbukti akurat dan yang paling terbaik. Bisa kita lihat contohnya itu ada SNI, ASTM, ataupun ISO. Nah, selanjutnya kita membahas metode yang kedua, yaitu resmi. Metode resmi yaitu metode yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan untuk digunakan oleh organisasi. Nah, bersifatnya itu biasanya karena pentingnya metode ini dalam pemberlakuan undang-undang, maka metode ini sebelum digunakan sudah divalidasi dahulu dengan teliti. Dan juga sifat yang kedua itu lab yang terlibat dalam pemberlakuan metode ini tidak perlu memvalidasi lagi gitu. Cukup untuk memverifikasinya saja. Contohnya ada Pharmacope Indonesia ataupun United States Pharmacopoeia. Nah, selanjutnya ada metode pustaka, yaitu metode yang dipublikasi dalam berbagai paper ilmiah yang terspesialisasi sesuai dengan bidangnya. Nah, sifatnya itu seringkali penulis artikel orisinil melakukan bias dalam asesmen kegunaannya. Atau yang disebut bias itu, si datanya ini sebenarnya data hayalan, gitu, bukan data yang sesuai. Makanya, untuk metode ini perlu dilakukan validasi dengan teliti untuk mengetahui kebenaran dari yang ditelitinya. Contohnya itu ada jurnal-jurnal maupun paper ilmiah. Next. Nah, di sini ada metode yang dikembangkan oleh lab. Definisinya itu metode yang dirancang, diuji, dan divalidasi secara luas oleh suatu laboratorium sehingga metode tersebut dapat dipercaya dan memiliki hasil yang akurat. Nah, sifatnya itu metode ini dapat merupakan karya orisinil dari laboratorium tertentu atau hasil modifikasi dari metode yang lainnya. Nah, sebaiknya dilakukan uji banding antar laboratorium untuk mengetahui kelayakan dari metode tersebut. Nah, contohnya itu ada metode analisa PPOMN atau Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Yang selanjutnya ada metode yang dikembangkan oleh organisasi profesional, yaitu metode yang dikembangkan oleh suatu organisasi profesional ilmiah yang penggunaannya relevan dengan ilmu profesional tersebut. Nah, sifatnya ada 2. Biasanya ini digunakan oleh yang telah digunakan untuk uji profisiensi antar lab, baik nasional maupun internasional, dan biasanya akurat dan telah divalidasi antar berbagai lab. Nah, contohnya itu ada AOAC yang dikembangkan oleh Association of Analytical Chemists. Selanjutnya kita masuk ke kalibrasi. Kalibrasi bisa didefinisikan adalah pengukuran nilai dari suatu alat yang telah dibandingkan dengan standar akurasi tertentu. Nah, di sini kita bagi jenis kalibrasi berdasarkan standar SNI. Ada kalibrasi teknis dan kalibrasi legal. Nah, untuk pengertiannya, kalibrasi teknis ini mengukur yang berhubungan
langsung dengan dunia perdagangan. Terus kalibrasi jenis ini biasanya dilakukan di lab khusus yang sudah diakui oleh pemerintah atau badan yang berwenang. Nah, sedangkan untuk kalibrasi legal, kalibrasi yang dilakukan dengan alat ukur untuk kepentingan perdagangan, dan kalibrasi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu melalui Direktorat Metodologi Deperinda. Tuh. Next. Nah, di sini ada manfaat. Manfaat dari kalibrasi itu untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Kemudian, dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui seberapa jauh sih perbedaan atau penyimpangan antara harga atau nilai yang benar dengan nilai yang ditentukan oleh alat ukur tersebut. Nah, kapan sih kita melakukan kalibrasi gitu? Yang pertama, ketika adanya perangkat yang baru, kita perlu melakukan kalibrasi. Kemudian saat maintenance dalam periode waktu tertentu. Kemudian pengujian rutin pada perangkat pada jam operasional yang telah ditentukan. Selanjutnya pada perangkat yang mengalami trouble berupa getaran ataupun tumbukan yang dikhawatirkan dapat merubah kalibrasi yang sudahnya. Selanjutnya pada saat nilai hasil pengamatan dalam pengujian masih ditanyakan kebenarannya. Itu yang terakhir pada saat membutuhkan hasil pengamatan yang lebih akurat pada sebuah objek instrumen pengukuran. Nah, di sini ada prosedur kalibrasi. Kita bahas dari prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasar itu harus adanya objek yang diukur atau unit under test. Terus standar pengukuran kalibrasi mengacu pada metode standar kalibrasi internasional yang terverifikasi. Terus teknisi atau operator yang berpengalaman dan memiliki sertifikat teknis kalibrasi. Terus alat ukur yang digunakan untuk kalibrasi telah melewati perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai dengan rujukan yang ada pada ISO atau IEC Guide 17025/2005. Nah, mengkondisikan lingkungan sekitar saat akan melakukan proses kalibrasi sehingga tidak terjadinya gangguan eksternal dari lingkungan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Iya, baik. Terima kasih, Wildan. Saya akan melanjutkan mengenai kalibrasi. Yang pertama, di sini ada syarat dan ketentuan. Kalau tadi bahas prinsip, sekarang syarat dan ketentuan. Jadi yang pertama, metode kalibrasi yang akan dilakukan ini harus merujuk pada standarisasi nasional. Yang kedua, lingkungan yang akan digunakan untuk uji kalibrasi harus dalam kondisi yang aman dari gangguan eksternal, seperti kelembapan, tekanan, aliran, maupun tingkat kedap getaran. Yang ketiga, alat ukur yang akan dilakukan uji kalibrasi masih dalam keadaan baik. Yang keempat, operator yang berpengalaman dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan dari lab terakreditasi. Yang kelima, acuan yang digunakan harus merujuk pada standarisasi nasional. Nah, selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kalibrasi di industri. Ada 6. Yang pertama, kalibrasi tekanan. Yang kedua, suhu. Ketiga, aliran. Keempat, pipet. Kelima, listrik. Dan keenam, kalibrasi mekanis. Nah, faktor kalibrasi itu apa sih? Faktor kalibrasi itu suatu konstanta yang menyatakan parameter suatu detektor dikatakan standar. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari kurva kalibrasi. Jadi di sini garisnya itu hampir linear. Selanjutnya, di sini ada membaca sertifikat kalibrasi. Yang pertama, koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu besarnya nilai penyimpangan antara nilai min atau rata-rata hasil pengukuran terhadap nilai standar. Yang kedua, ketidakpastian. Artinya, besarnya nilai keraguan-raguan hasil dari pengukuran. Yang ketiga, itu standar ukur, yaitu alat standar yang digunakan sebagai acuan dalam membandingkan alat ukur. Yang keempat, metode kalibrasi. Nah, metode kalibrasi ini itu adalah metode standar internasional atau nasional yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur. Dapat berupa prosedur, perhitungan nilai koreksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada ketelusuran. Nah, artinya hasil pengukuran atau nilai dari standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Nah, di sini ada contoh sertifikat timbangan digital ya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, sampai 7. Nah, untuk keterangan ya, jadi yang pertama, yang warna biru ini itu adalah titik ukur yang dikalibrasi. Nah, yang kedua, yang warna hijau ini itu keterangannya nilai koreksi. Yang ketiga, yang warna merah,
itu artinya nilai ketidakpastian hasil kalibrasi. Nah, ketidakpastian pengukuran ini merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Lalu yang poin nomor 4 yang warna merah muda itu standar ukuran yang digunakan. Ini maaf ya, ini kita salah nomornya, pengurutannya. Lalu yang kelima, ada warna kuning. Warna kuning itu artinya ketertelusuran alat standar. Nah, yang nomor 6 yang warna coklat itu artinya metode kalibrasi. Dan yang terakhir, yang warna merah itu artinya atau keterangannya adalah limit of performance. Nah, selanjutnya kita membahas verifikasi. Setelah tadi membahas seleksi dan kalibrasi, jadi apa sih verifikasi itu? Nah, di sini menurut KBBI, verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran. Nah, definisi lainnya, kalau verifikasi itu gimana kita memeriksa apakah syarat yang disebutkan itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, di sini ada maksimum permissible error atau MPE. Nah, MPE ini adalah kesalahan yang maksimum yang diizinkan pada alat ukur. Jadi, pemeriksaan kesesuaian alat ukur dengan persyaratan legal atau sesuai dengan undang-undang. Lalu ada password function, itu pemberian tanda pada alat ukur yang diuji. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada validasi. Sebenarnya apa sih validasi itu? Nah, di sini ada 2 definisi. Yang pertama, menurut KBBI, validasi itu adalah pengujian kebenaran atas sesuatu. Nah, definisi lain, validasi itu adalah proses konfirmasi melalui pengujian bahwa persyaratan tertentu terpenuhi. Jadi bisa dibilang validasi ini adalah step lanjutan dari verifikasi. Nah, di sini ada beberapa parameter validasi. Yang pertama presisi, yang kedua akurasi. Nah, bedanya antara presisi dengan akurasi, kalau presisi itu dia kedekatan hasil uji yang dilakukan replikasi atau pengulangan. Nah, kalau akurasi, kedekatan hasil uji dengan nilai yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ada LOD dan LOQ. Yang keempat adalah spesifitas atau kemampuan metode analisis untuk membedakan suatu analit yang ditetapkan dari komponen lain yang berada dalam matriks contoh. Lalu selanjutnya ada parameter range. Range ini adalah kemampuan untuk memperoleh hasil uji yang kadar analitnya masih linear. Lalu yang selanjutnya ada ruggedness atau ketahanan. Jadi artinya ini kemampuan untuk memberikan hasil uji yang sama pada contoh yang sama, tetapi keragaman kondisi pengujian berbeda. Nah, yang terakhir atau robustness itu adalah ukuran kemampuan metode untuk tidak terpengaruh oleh perubahan kecil dari parameter metode yang sengaja dibuat. Jadi untuk parameter validasi ini kurang lebih ada 7 ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Wilda. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.